Film dibuka dengan menampilkan sepasang sejoli yang tengah bersepeda di hutan West Virginia. Kita ketahui bersama bahwa di hutan ini adalah sarang dari para psikopat kanibal, dan kedua orang itu akan menjadi korban selanjutnya. Benar saja, mereka tengah diincar oleh psikopat pemanah. Pria itu bernama Nick, sedangkan kekasihnya bernama Daria. Mereka kemudian melanjutkan perjalanan, di mana psikopat pemanah sudah siap untuk meluncurkan anak panahnya. Tiba-tiba, suara teriakan dari Nick terdengar jelas menggema di dalam hutan. Daria yang kebingungan mencoba mencari keberadaan Nick karena hanya sepedanya yang berjalan sendirian. Tidak lama kemudian, Daria menemukan Nick yang terluka di bagian pahanya akibat terkena anak panah. Tanpa diberi waktu untuk mencerna kejadian tersebut, mereka sudah dikejutkan kembali oleh anak panah yang berdatangan menghujam ke arah mereka. Kali ini, Nick harus tewas akibat anak panah yang tepat menancap di bagian wajahnya. Melihat hal itu, Daria panik dan mencoba pergi dengan mengayuh sepeda. Tapi naas, Daria juga harus tewas menyusul kekasihnya akibat terkena jebakan yang telah disiapkan oleh para kanibal, dan film pun dimulai. Sama seperti di film sebelumnya, kita lagi-lagi bertemu dengan sekelompok muda-mudi yang akan pergi ke sebuah tempat. Kelompok itu terdiri dari Danny, Tony, Vic, Jillian, Brian, Rod, dan Charlie. Ketujuh orang itu berencana akan pergi ke sebuah mansion yang konon akan diwariskan kepada Danny. Ternyata, Danny sendiri belum mengetahui mengenai keluarga aslinya yang memiliki harta warisan berupa mansion beserta halamannya yang megah dan luas. Mereka terbagi menjadi dua kelompok dengan dua mobil. Mobil pertama diisi oleh Danny, Tony, dan juga Vic. Danny sendiri merupakan kekasih dari Tony, dan Vic adalah teman atau sahabat mereka. Mobil kedua diisi oleh Jillian, Brian, Rod, dan juga Charlie. Rod sendiri adalah adik dari Tony, dan yang lainnya adalah teman-temannya. Sementara itu, di sisi lain, lebih tepatnya di Hot Springs Hotel, terlihat begitu banyak lansia kelas sosialita sedang menikmati jamuan layaknya seperti di kerajaan. Di sana, terdapat seorang pria yang bertugas untuk mengelola hotel tersebut. Dia bernama Jackson. Di sini, tampaknya Jackson sedang digoda oleh nenek-nenek centil yang tertarik kepadanya. Tapi Jackson yang risih melakukan tindakan yang kurang sopan untuk membuat si nenek berhenti menggodanya. Kemudian, di ruangan lain, terlihat ada seorang perempuan yang tengah merias diri. Dia bernama Sally. Tidak lama kemudian, datanglah Jackson menghampiri Sally. Di sini, mereka membicarakan mengenai sesuatu yang sudah dinanti lama oleh Sally, dan sebentar lagi penantiannya akan tiba. Tidak terasa, rombongan Danny pun tiba di mansion yang diduga adalah milik keluarganya. Semua orang terkagum melihat kemegahan dari mansion tersebut. Di depannya sudah terlihat Jackson dan Sally sudah menunggu kedatangan dari Danny. Mereka berdua pun menyambut kedatangan Danny dengan antusias. Tapi, sepertinya Jackson dan Sally tidak mengetahui bahwa Danny akan membawa begitu banyak orang ke mansionnya. Karena itu, membuat Sally dan Jackson agak sedikit marah. Alhasil, mau tidak mau, demi capai tujuan awal mereka, Jackson dan Sally pun harus menahan amarahnya dan menerima semua orang yang dibawa oleh Danny ke mansion itu. Kedua orang itu pun langsung memperkenalkan diri mereka bahwa mereka adalah pengelola sekaligus penanggung jawab mansion yang akan diwariskan kepada Danny. Selain itu juga, ternyata Jackson dan Sally merupakan keluarga dari Danny, yaitu saudara sepupu dari aliran kakak beradik. Berpindah ke ruangan lain, kita kembali lagi ke nenek yang terlihat sedang bersolek. Dirinya begitu antusias karena ingin bertemu dengan Jackson. Akan tetapi, yang mengetuk pintu kamarnya bukanlah Jackson, melainkan hanya sebuah troli paket koper yang terpampang di depannya. Melihat hal tersebut, si nenek berinisiatif untuk mendorong troli itu. Sampai suatu ketika, dirinya diserang oleh psikopat.
Tidak lama kemudian, datanglah Jackson dengan pakaiannya selalu rapi dan elegan. Dia pun kemudian menghampiri si nenek yang tengah sekarat dan membuatnya langsung tewas di tempat dengan mematahkan lehernya. Kemudian terdengarlah suara khas dari psikopat kanibal. Jackson pun langsung berkata untuk mengawasi agar tidak melakukan tindakan yang gegabah. Otomatis, di sini kita mengetahui bahwa Jackson adalah komplotan dari para kanibal psikopat yang ada di hutan West Virginia. Keesokan paginya, pada saat Tony baru selesai mandi, dirinya tidak sengaja melihat Jackson yang tengah membersihkan bekas noda yang berwarna merah. Untuk sesaat, Tony tidak begitu memperdulikannya, karena ia pikir mungkin itu adalah noda yang biasa saja. Setelah itu, di tempat lain, Tony dan yang lainnya sedang pergi berkeliling dan tidak sengaja bertemu dengan Danny yang sedang melihat-lihat beberapa pajangan foto dan diduga sebagai nenek moyangnya. Di sana juga terdapat salah satu foto yang terpampang nyata mirip dengan Danny dan diduga sebagai kakeknya Danny. Tapi sepertinya ada hal yang sedikit mengganjal. Mereka heran dengan beberapa foto yang terdapat orang-orang berpakaian aneh serta menggunakan karung goni untuk menutupi bagian kepalanya. Tidak lama kemudian, datanglah Jackson yang menghampiri mereka. Di sini, Jackson juga sekalian mengajak Danny dan yang lainnya untuk melihat-lihat ke ruangan lain yang menjadi tempat untuk penyimpanan beberapa senjata peninggalan kakeknya Danny. Setelah selesai melihat-lihat, singkat cerita, Jackson pun pergi mengajak Danny untuk berburu ke tengah hutan untuk mencoba beberapa senjata. Tidak terasa, Jackson dan Danny pun sampai di sebuah tempat yang bisa kita sebut saja sebagai tiang pengintai di tengah hutan. Di waktu bersamaan, Jackson fokus mengajari Danny untuk berburu rusa. Danny sendiri berhasil memanah seekor rusa. Sungguh, Jackson berhasil mengajari Danny untuk menjadi buas sama seperti dirinya. Tidak lama kemudian, sampailah Vic di tengah hutan. Dirinya diberi tugas oleh Tony untuk mencari Danny yang tengah berburu di tengah hutan. Tidak sengaja, Vic pun melihat salah satu kanibal yang tengah memakan daging rusa hasil buruan dari Danny. Sontak, hal itu membuat Vic ketakutan dan berlari sekencang-kencangnya. Sampai suatu ketika, dirinya bertabrakan dengan Danny dan mereka terguling bersama ke bawah. Tidak sengaja, tubuh mereka terkena jebakan dan mengakibatkan luka. Kemudian, datanglah Jackson yang bisa jadi membantu mereka. Singkat cerita, Danny pun sudah berada di dalam kamar. Dirinya sedang berduaan dengan Sally yang juga membantu untuk mengobatinya. Tampaknya Sally ini tertarik dengan Danny dan sesekali mencoba untuk menggoda Danny. Hampir saja Danny tergoda, tapi beruntungnya Tony sudah terlebih dahulu datang dan melanjutkan untuk mengobati lukanya Danny. Keesokan harinya, Danny dan yang lainnya berkumpul untuk makan bersama. Di momen itu, mereka membahas mengenai perencanaan untuk pengelolaan hotel yang akan diwariskan kepada Danny. Danny memutuskan untuk menetap di hotel itu, walaupun pada awalnya sempat terjadi konflik, terutama dari Tony, sang kekasihnya Danny. Tetapi pada akhirnya, Danny akan dibantu oleh teman-temannya untuk mengelola hotel itu. Setelah acara makan bersama, Gillian dan Brian terlihat sedang berdebat mengenai keputusan Brian yang akan ikut menetap di tempat ini untuk membantu Danny dalam mengelola hotel itu. Keputusan Brian ini membuat Gillian beraksi. Pasalnya, dirinya ingin segera pergi dari hotel itu. Tapi pada saat perdebatan mereka berlangsung, tidak sengaja Brian melemparkan tas milik Gillian dan keluarlah sebuah benda hasil curian. Lantas, Brian pun menanyakan asal-usul Gillian mendapatkan benda itu dengan jujur. Gillian menjelaskan semuanya, dan alhasil mereka berdua justru bekerja sama untuk menggasak barang-barang antik yang mempunyai nilai jual yang tinggi. Dan aksi pencurian pun dimulai. Karena mereka berdua adalah orang yang serakah, alhasil mereka pun lancang dan pergi ke ruangan rahasia yang tempatnya didesain seperti tempat sakral untuk sebuah pemujaan klasik kuno. Di sana juga terdapat beberapa hiasan patung kecil yang bernuansa vulgar. Gillian, si gadis yang menggoda, berinisiatif untuk menggoda Brian. Brian yang tak tahan dari godaan Gillian pun lantas menerima ajakan Gillian untuk melakukan adegan kuda di tempat sakral itu.
Tanpa mereka sadari, aksi mereka diperhatikan oleh Sally yang mengintip dengan penuh perhatian. Namun, bahaya lain justru datang menghampiri pasangan yang tengah asik tersebut. Pasalnya, terlihat beberapa orang yang datang menggunakan jubah dengan tampak seram seperti para kanibal. Dan benar saja, Jillian dan Brian pun diserang oleh sekelompok tersebut. Sementara itu, Brian masih hidup karena berhasil diselamatkan oleh Sally. Tujuan Sally menyelamatkan Brian tidak lain adalah menggunakannya sebagai pemuas nafsunya. Tapi tidak lama kemudian, datanglah Jackson yang menggagalkan aksinya itu. Sally kemudian diperintahkan untuk membunuh Brian menggunakan bantal. Dan Brian pun tewas. Malam hari pun tiba. Jackson dan Sally mengajak Danny pergi secara diam-diam. Tanpa mereka sadari, Vic sudah mengikuti mereka secara diam-diam juga. Wouldn't it be easier to use a flashlight? Singkat cerita, di desa itu, orang-orang berpenampilan aneh dan sedikit menyeramkan, membuat Danny merasa heran dan sedikit khawatir melihat kondisi dan situasi di desa itu. Namun, Jackson dan Sally terus berusaha untuk mencuci otak Danny dan meyakinkan dia mengenai tradisi keluarga untuk para leluhurnya. Danny dipaksa untuk meminum air racikan yang bisa membuat dirinya kehilangan sedikit kesadaran dan akal sehatnya. Di sisi lain, Vic yang sedang mengintai dari semak-semak tertangkap basah oleh salah satu kanibal. Akhirnya, Vic dijadikan santapan malam oleh orang-orang kanibal di tempat tersebut. Vic disembelih layaknya sapi, dan darahnya yang mengalir dari lehernya dijadikan minuman oleh para kanibal. Yang parahnya lagi, Danny sendiri meminum darah dari sahabatnya tersebut. Setelah kejadian mengerikan itu, ritual perkawinan saudara pun dimulai. Kesadaran Danny pun belum hilang sepenuhnya. Dia melihat bahwa yang menari-nari di samping api unggun adalah Tony, kekasihnya. Padahal itu adalah Sally. Aksi gila tersebut disaksikan oleh kanibal yang ada di desa tersebut. Pada pagi harinya, Tony terbangun dari tidurnya karena ada ketukan pintu yang menggedor secara mengerikan. Ketukan itu ternyata ulah dari Danny. Tony, Charlie, dan Ruth dibuat kebingungan dengan apa yang sudah terjadi kepada Danny. Tidak lama dari itu, mereka mencium aroma masakan dan sontak bergegas pergi ke dapur untuk melihat siapa yang memasak dan masakan apa yang sedang dibuat. Semuanya dibuat terkejut dan ketakutan saat melihat yang dimasak oleh Jackson adalah daging manusia. Mereka pun langsung berlari untuk bersembunyi. Keadaan menjadi semakin kacau, tapi beruntungnya Tony dan Ruth berhasil meloloskan dirinya dari para kanibal. Akan tetapi, Charlie yang rela melawan para kanibal harus tewas disiksa. Sementara itu, kakak dan adik ini justru malah berdebat karena Tony memaksakan diri untuk menyelamatkan Danny. Sementara Ruth memaksa kakaknya untuk pergi saja dari tempat itu. Adik dan kakak itu pun alhasil berpisah. Karena rasa khawatir kepada kakaknya, Ruth pun memaksa dirinya untuk mencari keberadaannya. Tapi sayangnya, Ruth terkena jebakan yang telah disiapkan oleh para kanibal. Dan akhirnya juga tewas dibunuh. Sekarang, tersisa Tony yang sendirian berjuang untuk mencari keberadaan Danny. Dengan berbekal senapan, Tony masuk ke dalam ruangan sakral. Di sana, dia bertemu dengan Sally, di mana kedua perempuan itu langsung beradu kekuatan. Tony dengan sekuat tenaga menenggelamkan wajah Sally ke dalam bak yang berisikan air panas. Kemudian, Tony juga menembak beberapa kali ke bagian tubuh Sally sehingga menyebabkan Sally terluka parah. Tidak lama kemudian, datanglah Danny yang marah kepada Tony karena sudah membuat saudara perempuannya terluka begitu parah. Danny pun menyuruh Tony untuk segera pergi meninggalkan tempat ini. Tapi sayangnya, Tony terlambat karena Jackson sudah terlebih dahulu tiba di ruangan itu. Pada saat Jackson akan membunuh Tony, Danny pun memohon kepada Jackson untuk membunuhnya dan biarkan saja hal tersebut menjadi tugas dan tanggung jawabnya, karena Danny lah
yang telah mengajak Tony datang ke tempat ini. Alhasil, dirinya lah yang akan bertanggung jawab. Dengan sekuat tenaga, Tony berlari, tapi sayangnya Jackson berhasil mencegahnya dan Tony pun tertangkap. Keadaan pun dibalikan begitu saja oleh Tony, yang dengan emosi dan buas menusuk dengan brutal terus-menerus ke tubuh Jackson, sampai Jackson pun tewas. Melihat saudara laki-lakinya tewas dibunuh oleh Tony, Danny pun menjadi murka dan sudah tidak bisa lagi memberi Tony toleransi. Pada saat Danny akan menembakkan pelurunya ke arah Tony, dirinya pun langsung mengurungkan niatnya karena ketiga kanibal legendaris sudah datang dari arah belakang Tony dan membunuhnya. Hotel itu kembali ramai oleh para pengunjung sosialita papan atas, yang dimana restorannya itu juga diberi nama Tony Restoran, mungkin untuk mengingat si Tony, si perempuan yang pernah menjadi bagian hidupnya Danny. Di akhir film, terlihat Sally masih hidup dan berhasil selamat. Sebagai adegan penutup, Danny dan Sally melangsungkan ritual sakral di ruangan keramat, dan adegan itu disaksikan oleh ketiga kanibal yang memakai jubah khusus sakralnya itu.